Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ibu semua, apa kabar? Ibu doakan semoga anak-anak ibu semua dalam keadaan sehat walafiat, tetap ceria dan semangat. Jumpa lagi dengan Ibu Vivi. Baiklah anak-anak ibu, silakan anak-anak ibu simak video pembelajaran berikut ini. Silakan Anda amati kedua gambar tersebut. Perbedaan apa saja yang dapat kamu jelaskan dari kedua gambar tersebut? Nah, inilah perbedaan dari kedua gambar tersebut. Yaitu yang pertama, gambar pertama memiliki struktur alam yang dipenuhi tebing dan jurang. Yang kedua, tidak terdapat tumbuhan sedikit pun. Yang ketiga, terlihat gersang. Selanjutnya, yang keempat, tidak terdapat hewan. Yang kelima, tidak ada interaksi antara unsur biotik dan abiotik. Sedangkan gambar kedua memiliki struktur alam berupa dataran rendah, terdapat pepohonan dan rerumputan yang hijau, terlihat subur, terdapat berbagai macam hewan, dan terdapat interaksi antara unsur biotik dan abiotik. Nah, anak-anak ibu, siapa yang tahu apa itu ekosistem? Apa saja komponen ekosistem? Apakah peranan ekosistem bagi makhluk hidup? Dan bagaimana hewan-hewan di setiap ekosistem mendapatkan makanannya? Baiklah anak-anak ibu, hari ini kita akan belajar ekosistem dan jenis makanan hewan. Tema 5, subtema 1, pembelajaran 1. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah agar anak-anak ibu dapat menggolongkan hewan berdasarkan jenis makanannya. Lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar makhluk hidup. Lingkungan terdiri atas biotik dan abiotik. Biotik merupakan makhluk hidup, sedangkan abiotik merupakan benda tak hidup. Adapun yang termasuk ke dalam bagian dari biotik yaitu tumbuhan, hewan, dan makhluk hidup lainnya. Bagian lingkungan yang tak hidup terdiri atas cahaya matahari, air, udara, dan tanah. Cahaya matahari dapat menghangatkan udara, air, dan tanah agar mencapai suhu yang sesuai kebutuhan hidup makhluk hidup. Cahaya matahari juga membantu tumbuhan membuat makanan. Air dan tanah merupakan bagian penting dari sebuah lingkungan. Air yang turun dalam bentuk hujan meresap ke dalam tanah. Air di dalam tanah ini akan dimanfaatkan oleh tumbuhan yang hidup di atasnya dan makhluk hidup kecil lainnya yang hidup di dalam tanah. Ekosistem adalah interaksi antara makhluk hidup dan benda-benda tak hidup di sebuah lingkungan. Bagian hidup dan tak hidup di sebuah lingkungan saling berinteraksi dan saling bergantung satu sama lainnya. Ekosistem tersusun atas individu, populasi, dan komunitas. Individu adalah makhluk hidup tunggal, misalnya seekor gajah, seekor ikan, dan sebuah pohon cemara. Sedangkan populasi adalah kumpulan individu sejenis yang menempati suatu daerah tertentu. Contoh, di sebuah kolam terdapat populasi ikan, populasi tumbuhan teratai, dan populasi lumut. Sementara itu, komunitas adalah populasi makhluk hidup di suatu daerah tertentu. Contohnya adalah komunitas sungai dan komunitas padang rumput. Jenis makanan hewan dikelompokkan menjadi dua, yaitu makanan yang berupa tumbuhan dan makanan yang berupa hewan lain. Hewan yang memakan tumbuhan memilih bagian-bagian tumbuhan yang dapat dijadikan makanan.
Bagian tumbuhan yang paling sering dijadikan makanan hewan misalnya daun, batang, buah-buahan, serta biji-bijian. Bagian tumbuhan yang paling sering dijadikan makanan hewan adalah daun. Hewan seperti ulat, rusa, dan zebra merupakan beberapa contoh hewan yang memakan daun. Sementara itu, ada beberapa hewan yang menyukai batang tumbuhan. Sapi merupakan salah satu hewan yang menyukai batang tanaman padi dan jagung, sedangkan hewan panda menyukai batang pohon bambu. Bagian tanaman berupa buah juga disukai hewan. Belatung senang memakan bagian dalam buah dan juga kelelawar. Hal ini seringkali merugikan para petani buah-buahan. Burung-burung menyukai bagian tumbuhan yang berupa biji. Biji padi sering menjadi incaran burung pipit. Biji kenari sangat disukai para tupai. Beberapa hewan memakan hewan yang lebih kecil sebagai makanannya. Hewan kecil ini menjadi mangsa bagi hewan yang lebih besar. Serangga menjadi makanan bagi hewan seperti kata atau kececah. Tikus menjadi makanan bagi kucing, demikian juga dengan kelinci yang menjadi makanan bagi burung elang. Selanjutnya, ibu akan memberi kamu kegiatan. Amatilah hewan-hewan yang ada di sekitarmu. Alat dan bahan yang perlu kamu siapkan seperti gunting, kertas karton, spidol, surat kabar dan majalah bekas, penggaris, serta lem kertas. Adapun langkah-langkah kegiatan yang pertama, guntinglah gambar-gambar hewan yang terdapat di surat kabar atau majalah bekas. Yang kedua, dengan menggunakan penggaris, buatlah tabel besar pada kertas karton tersebut seperti contoh berikut ini. Kemudian yang ketiga, letakkan gambar hewan yang sudah kamu gunting, lalu rekatkan pada kolom pertama. Yang keempat, tuliskan nama atau jenis makanan yang dimakan oleh hewan tersebut di kolom tengah. Yang kelima, tuliskanlah jenis makanan tersebut, apakah termasuk tumbuhan dan hewan lain. Yang keenam, tuliskan kesimpulan tentang hewan dan jenis makanannya di bagian bawah tabel. Dari pembelajaran kita pada hari ini, ibu ingin bertanya, apa saja yang sudah kamu pahami? Apa saja yang belum kamu pahami? Dan bagaimana perasaanmu ketika belajar tentang jenis-jenis makanan pada hewan? Demikianlah video pembelajaran dari ibu. Tetap semangat ya anak-anak ibu semuanya, dan selalu jaga kesehatanmu. Patuhi protokol kesehatan dengan cara memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Sampai jumpa lagi pada video-video pembelajaran berikutnya. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.